Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita mulai dengan berdoa agar ilmu kita bermanfaat dan lebih berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bab 3 pelajaran Al-Quran Hadis, yaitu menghayati keotentikan Al-Quran, di mana sebelumnya kita sudah belajar bab 2 tentang kebenaran penurunan Al-Quran. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini sebelum kita membahas tentang materi kita, Ibu akan memberikan beberapa tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama, kita menjelaskan keotentikan Al-Quran. Yang kedua, membuktikan keotentikan Al-Quran yang ditinjau dari segi keunikan redaksinya. Kemudian yang terakhir yaitu menunjukkan contoh-contoh keotentikan Al-Quran. Baik, sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Sebenarnya kalian yakin gak sih dengan Al-Quran yang kalian baca saat ini? Kalian yakin gak sih kalau Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi besar kita Rasulullah Muhammad SAW? Apakah kalian yakin Al-Quran itu tetap terjaga keasliannya dari diturunkan sampai pada zaman kita saat ini yang jaraknya sangat jauh, yaitu sampai 14 abad? Maka jika jawabannya iya, kalian pun harus mempunyai dasar. Atas dasar apa bahwa Al-Quran yang kalian baca saat ini memang benar-benar terjaga keasliannya, memang benar-benar otentik, tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan? Atau kalian pernah berpikir bahwa Al-Quran yang kalian baca saat ini mungkin mengalami perubahan di ayat-ayat tertentu, mungkin mengalami pengurangan atau penambahan? Maka pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang menghayati keotentikan Al-Quran, menghayati apakah benar-benar asli Al-Quran itu hingga pada zaman kita saat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hijr ayat 9, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Shadaqallahul alim. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang menjaganya. Maka di sini Allah telah menjelaskan, ayat ini telah menjelaskan bahwa Allah lah yang menurunkan Al-Quran dan pasti Allah juga yang menjaganya bagaimanapun caranya. Seperti yang sebelumnya kita pelajari, yaitu bagaimana proses diturunkannya Al-Quran, kemudian bagaimana proses pengumpulan Al-Quran pada zaman Khalifah Abu Bakar, setelah itu proses dibukukannya Al-Quran pada zaman Utsman bin Affan, sehingga tulisan Al-Quran yang kita baca sampai saat ini dikenal dengan Rasm Utsmani atau tulisan Utsmani, karena proses dibukukan selesai pada zaman pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat At-Tur ayat 33 sampai 34 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna taqawwalah bal la yu'minun. Falyatu bihaditsim mithlihi in kanu shadiqin. Yang artinya, ataukah mereka berkata, dia Muhammad mereka-rekanya, tidak, merekalah yang tidak beriman. Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya atau Al-Quran jika mereka orang-orang yang benar.
pada ayat atur tadi Allah memberi tantangan kepada orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Quran, tidak mempercayai kebenaran Al-Quran, yang berkata bahwa Al-Quran adalah karangan Nabi Muhammad. Padahal seperti yang kita tahu, Rasulullah atau Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang ummi atau yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Bagaimana seorang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tetapi bisa merangkai kata-kata seindah kata-kata yang ada di Al-Quran? Maka ditantanglah mereka oleh Allah untuk membuat seperti yang ada dalam Al-Quran. Pada zaman itu, orang-orang Arab terkenal dengan kepintarannya membuat syair atau membuat kata-kata yang indah. Maka ditantanglah oleh Allah. Maka Allah berkata, jika memang kamu orang-orang yang benar, buatlah seperti yang ada dalam Al-Quran. Buatlah kata-kata seindah yang ada dalam Al-Quran. Buatlah kandungannya, susunannya yang sama seperti yang ada dalam Al-Quran. Allah berfirman juga pada surat Hud ayat 13, Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna iftara qul fa'tu bi asyri suwarin mithlihi muftariyatin wa da'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Yang artinya, bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya atau Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah jika kamu orang-orang. Nah, setelah surat At-Tur tadi yang Allah menantang orang-orang yang tidak mempercayai Al-Quran untuk mendatangkan Al-Quran secara keseluruhan, di sini surat Hud Allah menantang lagi orang-orang yang tidak mempercayai Al-Quran untuk mendatangkan 10 surat saja semisal yang ada dalam Al-Quran jika mereka memang orang-orang yang benar. Nyatanya mereka tidak bisa membuat kata-kata seperti yang ada di Al-Quran walaupun hanya 10 surat. Terakhir, pada surat Al-Baqarah ayat 23 Allah juga berfirman yang artinya, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami atau Nabi Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Anak-anak, tadi dalam surat Hud ayat 13 Allah menantang orang-orang yang tidak mempercayai Al-Quran dengan memberi tantangan untuk membuat 10 surah yang sama semisal dengan Al-Quran. Nah, di sini di Al-Baqarah ayat 23 Allah juga menantang orang-orang yang tidak mempercayai Al-Quran dengan membuat satu surah semisal, hanya satu surah saja yang sama semisal dengan Al-Quran, dan ajaklah siapapun atau orang pintar siapapun yang bisa menolong selain Allah jika mereka orang-orang yang benar. Nah, nyatanya sampai saat ini tidak ada yang bisa membuat kalimat seindah Al-Quran. Membuat kalimat seindah Al-Quran saja tidak ada yang bisa, apalagi membuat kalimat yang kandungannya seindah Al-Quran dan berita-berita hebat yang seperti yang ada dalam Al-Quran. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah, Al-Quran adalah mukjizat dari Allah, dan tidak mungkin manusia yang membuat Al-Quran karena kalimat dan kandungan-kandungannya pun seindah seperti itu. Jadi kesimpulannya anak-anak, jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam Al-Quran itu sangat mudah diketahui karena banyaknya orang yang menghafal Al-Quran. Informasi sejarah juga telah terbukti bahwa Al-Quran terjaga kemurniannya dan Al-Quran tidak dapat dipalsukan. Banyaknya para menghafal Al-Quran adalah salah satu benteng penjaga kemurnian dan keotentikan Al-Quran. Para menghafal Al-Quran tidak pernah putus generasi sejak pertama kali Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Cetakan-cetakannya hingga kini terus dibuat, disimpan dan diteliti dan diperbarui pula sejak dulu saat wahyu disalin di atas batu, lembaran kulit, binatang, pelepah kurma dan tulang-tulang. Oke, mungkin Ibu cukupkan materi kita pada siang hari ini. Adakah yang ditanyakan? Jika tidak, maka Ibu akan memberi PR, yaitu tulislah 5 bukti keotentikan Al-Quran, tulislah di buku tulis dan kumpulkan minggu depan saat Ibu di kelas.
Semoga ilmu kita yang kita pelajari saat ini mendapat berkah dari Allah. Dan mari kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.